Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah An-Nas adalah surah yang memegang kedudukan sangat istimewa di dalam kitab suci Al-Quran, karena menempati urutan ke-114, atau menjadi surah penutup dalam susunan mushaf standar. Nama surah ini diambil dari kata An-Nas, yang berulang kali diulang dalam ayat-ayatnya, yang secara bahasa berarti manusia. Melalui penamaan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menegaskan bahwa pokok bahasan utama di dalam surah ini berkaitan erat dengan eksistensi, perlindungan, serta berbagai aspek kehidupan umat manusia secara universal. Ditinjau dari segi tempat turunnya, surah An-Nas diklasifikasikan sebagai surah Makkiyah, karena diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau melakukan hijrah ke kota Madinah. Meskipun termasuk golongan surah Makkiyah yang umumnya banyak menekankan pada asas akidah dan keimanan, surah pendek ini memiliki korelasi yang sangat kuat dengan surah Al-Falaq, di mana kedua surah ini sering dijuluki sebagai Al-Mu'awwizatain, atau dua surah perlindungan. Turunnya surah ini memberikan panduan spiritual yang kokoh bagi Nabi Muhammad SAW, serta seluruh umatnya dalam membentengi diri dari berbagai macam bentuk kejahatan gaib maupun nyata. Jumlah ayat yang terkandung di dalam surah An-Nas adalah sebanyak 6 ayat, yang meskipun tergolong singkat namun syarat akan makna ketauhidan yang sangat mendalam. Di dalam ayat-ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya melalui 3 sifat keagungan yang luar biasa, yaitu sebagai Rabb, Tuhan pengasuh dan pemelihara, Malik, Raja penguasa, dan Ilah, sembahan yang hak, bagi seluruh manusia. Penggunaan 3 atribut ketuhanan secara berurutan ini menunjukkan betapa mutlaknya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur dan melindungi makhluk ciptaannya dari segala mara bahaya yang mengancam keselamatan jiwa maupun iman mereka. Secara garis besar, isi kandungan surah An-Nas berfokus pada permohonan perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Setan dan bala tentaranya senantiasa berusaha menggoda hati manusia dengan cara membisikkan keraguan, kemaksiatan, serta hal-hal negatif yang dapat merusak keimanan seseorang. Bisikan jahat ini bisa datang dari bangsa jin maupun dari kalangan manusia sendiri, sehingga kewaspadaan hati menjadi kunci utama agar tidak terjebak dalam perangkap kesesatan yang merugikan kehidupan dunia dan akhirat. Kandungan berikutnya dari surah ini adalah memberikan pengajaran tentang pentingnya sikap mawas diri terhadap pengaruh buruk yang bersumber dari sesama manusia. Sifat iri, dengki, hasad, serta provokasi yang menyesatkan seringkali muncul dari lingkungan sosial sekitar yang dapat melalaikan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, melalui surah An-Nas, Nabi Muhammad SAW diajarkan untuk selalu menyandarkan segala urusan perlindungan jiwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa atas segalanya. Hikmah yang dapat dipetik secara mendalam dari surah An-Nas adalah bahwa benteng pertahanan terkuat bagi seorang hamba dalam menghadapi tipu daya dunia adalah senantiasa mengingat dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ketika manusia menyadari keterbatasan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, maka ia tidak akan mudah goyah oleh segala bentuk godaan yang melemahkan semangat beribadah. Surah ini juga mengajarkan kita untuk senantiasa memohon keteguhan hati agar terhindar dari sifat-sifat tercela yang dapat menjerumuskan diri ke dalam jurang kebinasaan. Al-Quran diturunkan sebagai cahaya penuntun kehidupan, dan surah An-Nas adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling nyata agar jiwa kita senantiasa suci dan terlindung dari keburukan. Setiap kali kita membaca dan merenungkan makna ayatnya bersama petunjuk sunnah Nabi Muhammad SAW, kita sedang mengisi relung hati dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Jadikanlah ayat-ayat pelindung ini sebagai amalan harian, yang senantiasa melembutkan jiwa, menguatkan langkah di jalan kebenaran, serta mendekatkan diri kita kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.